Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Jasliani dengan NIM 2122247. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UTS Perencanaan Pembelajaran PI 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafiz. Baik, untuk materi presentasinya ada taksonomi kognitif, taksonomi afektif, dan taksonomi psikomotorik. Baiklah, langsung saja untuk presentasi yang pertama, yaitu ada taksonomi kognitif dalam pendidikan agama Islam. Jadi taksonomi kognitif adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitas berpikir. Nah, dalam pendidikan agama Islam, taksonomi kognitif dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif dan menyeluruh, dari pemahaman yang mendasar hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, dari taksonomi kognitif yang lebih terkenal dengan taksonomi Bloom, itu membagi proses taksonomi kognitif menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama itu ingatan atau remember. Jadi maksudnya itu mengingat kembali fakta, konsep, ataupun prosedur dalam suatu istilah. Maksudnya ataupun prosedur dalam prosedur dan istilah. Nah, untuk contoh dari tingkatan ingatan atau remember ini, yang pertama contohnya itu menghafal nama-nama nabi. Yang kedua mengetahui rukun iman, dan yang ketiga itu mengetahui ayat-ayat pendek. Yang kedua, tingkatan pemahaman atau understand. Nah, jadi maksudnya memahami makna, siswa dapat memahami makna informasi dan mampu menjelaskan dengan kata-katanya sendiri dengan memberikan contoh ataupun ide utamanya. Contohnya yaitu menjelaskan makna puasa, sholat, atau zakat. Yang ketiga ada penerapan atau apply, yang dimana dengan menggunakan informasi atau konsep dalam situasi baru dan masalah yang berbeda. Contohnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti memiliki sikap yang jujur, adil, dan toleran. Untuk tingkatan yang keempat ada analisis atau analyze, yaitu memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengidentifikasikan hubungan antara bagian dan membuat inferensi. Contohnya menganalisis surat Al-Fatihah untuk dipahami makna setiap ayat dan menghubungkannya dengan ayat yang lainnya. Nah, ada tingkatan yang kelima, ada evaluasi atau evaluate. Maksudnya itu membuat penilaian terhadap informasi atau ide berdasarkan kriteria tersebut. Contohnya mengevaluasi suatu tindakan apakah sesuai dengan ajaran Islam ataupun tidak. Nah, oke, untuk tingkatan yang keenam ada penciptaan atau create. Ya, intinya ada penciptaan. Maksudnya itu menggabungkan elemen-elemen untuk membentuk sesuatu yang baru seperti membuat produk, rencana, ataupun solusi. Nah, contohnya membuat karya seni yang bertemakan Islam, merancang program kegiatan keagamaannya, atau menulis puisi tentang keimanan. Nah, jadi penerapan taksonomi kognitif dalam pembelajaran itu sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan saja, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis, lebih kreatif, dan lebih analitis. Oke, selanjutnya masuk kepada manfaat taksonomi kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, yang dimana siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis.
Baiklah, kita lanjut. Yang kedua ada pengembangan kemampuan berpikir kritis, yang dimana siswa dilatih untuk menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Baik, yang ketiga ada peningkatan kreativitas, yang dimana siswa didorong untuk menghasilkan ide-ide baru yang lebih inovatif. Baik, untuk manfaat yang selanjutnya ada evaluasi pembelajaran yang lebih komprehensif, di mana guru dapat menilai kemampuan siswa secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif dan afektif, tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik siswa. Baik, untuk materi kedua ada taksonomi afektif. Jadi, taksonomi afektif ini adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan perasaan, sikap, nilai, dan emosi pada siswa. Jadi, taksonomi afektif ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, dalam taksonomi ini bertujuan untuk memahami bagaimana perasaan dan sikap siswa dalam proses pembelajaran. Baik, untuk tingkatan dalam taksonomi afektif yang pertama ada penerimaan, yang dimana penerimaan ini merupakan tingkat paling dasar bagi seorang peserta didik secara pasif menyadari atau memperhatikan suatu objek, fenomena, atau menilai. Contohnya, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya menjaga lingkungan. Baik, untuk yang kedua itu ada menanggapi atau responding. Maksudnya, siswa mulai terlibat aktif dengan suatu objek atau menilai hal tersebut, seperti menanggapi pertanyaan atau berpartisipasi dalam diskusi. Misalnya, peserta didik ikut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga itu ada penilaian, yang dimana peserta didik mulai menghargai dan mengadopsi nilai-nilai tertentu sehingga mempengaruhi perilakunya. Misalnya, peserta didik tersebut memilih untuk selalu membawa tas belanjaannya sendiri saat berbelanja untuk mengurangi penggunaan plastik sampah. Dan yang keempat ada organisasi atau organizing, yang dimana peserta didik mulai mengintegrasikan nilai-nilai yang berbeda ke dalam suatu sistem nilai pribadinya. Nah, untuk contohnya, siswa tersebut dapat menjelaskan hubungan antara menjaga lingkungan dengan kesehatan manusia. Oke, yang kelima ada karakterisasi atau characterizing. Maksudnya nilai-nilai yang telah menjadi bagian integral dari peserta didik tersebut, sehingga mencerminkan dalam semua aspek kehidupannya. Contohnya, siswa secara konsisten mempraktekkan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh bagi orang lain atau bagi teman-temannya juga. Oke, untuk selanjutnya manfaat mempelajari taksonomi afektif ini, yang pertama membantu pendidik untuk merancang pembelajaran yang holistik. Jadi ya, dimana maksudnya di sini itu pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada kognitif, tetapi juga melibatkan aspek emosional peserta didik. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karena ketika seorang peserta didik merasa terhubung secara emosional dengan materi pembelajaran, maka motivasi belajarnya akan meningkat. Baik, untuk manfaat yang selanjutnya itu membentuk karakter siswa, yang dimana dengan mempelajari taksonomi afektif dapat membantu peserta pendidik dalam mengembangkan karakter siswa, seperti menimbulkan sikap peduli, rasa bertanggung jawab, dan mandiri. Yang terakhir yaitu memfasilitasi pembelajaran sosial. Dengan adanya taksonomi afektif dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja samanya. Baiklah, dari taksonomi afektif
yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan taksonomi afektif ini memberikan kerangka kerja yang berguna bagi pendidik dalam merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dengan memahami bagaimana perasaan dan sikap siswa berkembang, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan holistik peserta didiknya. Oke, untuk materi yang ketiga ada taksonomi psikomotorik. Jadi taksonomi psikomotorik merupakan penerapan kerangka kerja yang mengukur perkembangan keterampilan fisik dan gerak dalam konteks pembelajaran agama. Hal ini taksonomi psikomotorik ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam melakukan tindakan-tindakan fisik yang berkaitan dengan ibadah, ritual, ataupun keagamaan lainnya. Kepentingan atau manfaat mempelajari taksonomi psikomotorik yang pertama yaitu penguasaan praktek ibadah bagi siswa, yang dimana dengan taksonomi psikomotorik dapat membantu memastikan siswa tidak hanya memahami teori agama saja, tetapi juga mampu mempraktekkan ibadah dengan benar dan sesuai dengan tuntutan. Yang kedua ada pengembangan karakter. Dengan taksonomi psikomotorik, siswa dapat mengembangkan karakter seperti disiplin, melatih kesabaran, dan ketelitiannya dalam menjalankan ibadah. Baik, selanjutnya yaitu penilaian yang komprehensif. Taksonomi psikomotorik memberikan alat evaluasi yang lebih lengkap sehingga pendidik dapat menilai kemampuan siswa secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek kognitif dan afektif saja. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut dapat saya sampaikan contoh untuk penerapan taksonomi psikomotorik. Yang pertama, siswa itu dapat membedakan antara arah kiblat yang benar dan salah. Yang kedua, siswa dapat mengenali tanda-tanda waktu sholat. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, untuk tes prakteknya, siswa itu mampu melakukan demonstrasi keterampilan tertentu. Misalnya, dia mampu membaca Al-Quran atau mengambil wudhu dengan benar dan tahu mana hal yang salah dan mana hal yang benar yang akan dia lakukan dalam keterampilan tersebut. Oke, dari penjelasan yang saya sampaikan tentang taksonomi psikomotorik dapat kita ambil kesimpulan bahwa taksonomi psikomotorik ini memberikan kerangka kerja yang berguna bagi pendidik untuk menilai dan mengembangkan keterampilan fisik siswa dalam konteks pembelajaran agama. Dengan menerapkan taksonomi psikomotorik, pendidik dapat memastikan bahwa siswanya tidak hanya memahami ajaran agama saja, namun juga mampu mempraktekkan hal-hal yang dipelajari dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, itulah penyampaian materi dari UTS Perencanaan Pembelajaran PAI 2 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.